Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih wa ba'du. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kita masuk surah Al-Baqarah, ikhwafillah, yang mana suratul Baqarah ini adalah Madaniyah. Madaniyah berarti dia diturunkan di fase Madinah, fase di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hijrah. Min maqasidis surah, di antara maksud surah ini ikhwah adalah al-amru bi tahqiqil khilafah fil ardi bi iqamatil islami wal istislami lillah wat tahdhiri min hali bani Israil. Di antara maksud surah ini ikhwafillah adalah perintah untuk memastikan khilafah di bumi, mentahqiq khilafah di bumi. Apa itu? Kepemimpinan, kemudian pengelolaan terhadap bumi, biiqamatil Islam, dengan menegakkan agama Islam, wal istislam lillah, dan menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wat tahdhir min hali bani Israil, dan juga menghati-hatikan dari kondisi atau keadaan Bani Israel. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Bani Israel ini juga dibahas di Al-Fatihah berkenaan tentang orang-orang Yahud, yaitu di kalimat ghairil maghdubi alaihim. Ya. Nah, ini maksud surahnya. Kemudian bagaimana tafsirnya? At-tafsiru summiyat surat Al-Baqarah bihadzal ismi liwurudi qissati Baqarah Bani Israel fiha. Dinamakan surah Al-Baqarah dengan nama ini ikhwafillah itu dikarenakan tentang kisah Baqarah, kisah sapi betinanya Bani Israel di dalamnya, yang kita akan bahas insyaallah pada ayat-ayat mengenai surah Al-Baqarah ini dengan kisah sapi betina. Nah, kemudian ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, wa fiha isyaratun ila wujubil musara'ah, dan di dalamnya juga ada isyarat untuk apa? Untuk wajibnya bersegera ila tatbiqi syar'illah, untuk menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, wa adamit talka atau tilka fiha kama hasala min Yahud, dan meniadakan yang namanya menunda-nunda fihi di dalamnya, kama hasala min Yahud, sebagaimana itu dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi kalau kita perhatikan berkenaan tentang Al-Baqarah ini, di dalamnya kan ada cerita tentang sapi betina. Makanya dinamakan surat ini dengan Al-Baqarah, yaitu sapi betina. Yang di sana juga di dalamnya ada isyarat ikhwafillah akan wajibnya bersegera ya menjalankan syariat Allah, menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala
atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunda-nunda sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana kisah panjangnya insyaallah nanti kita bahas. Kemudian firman Allah taala Alif Lam Mim yang tadi dibacakan di awal. Hadhihi minal hurufil lati uftutihat biha ba'du suwaril Qur'an. Ini adalah huruf-huruf yang dibuka dengannya sebagian surat-surat Al-Qur'an. Ya. Wahya hurufun hijaiyatun la ma'na laha fi nafsiha idza ja'at mufradah. Hakadha alif ba ta ila akhirih. Dan dia adalah huruf-huruf hijaiyah yang tidak ada makna baginya secara tersendiri. Ya, seperti kalau misalkan dia hanya huruf alif, ba, ta, tha dan seterusnya. Itu enggak ada makna tersendiri huruf-huruf tersebut gitu. Walaha hikmatun, ya, maka dia memiliki hikmah. Wa maghzan, ada pelajaran di dalamnya. Haitsu la yujadu fil Qur'an ma la hikmatalah. Kalau ditinjau ya dari sudut bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu tidak ada sesuatu yang tidak punya hikmah, pasti ada hikmah. Jadi kalau kalian temukan ayat-ayat muqatta'ah seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, apalagi Yasin, kemudian apa lagi Tasin Mim dan sebagainya, huruf-huruf tersebut ya yang disebut dengan fawatihus suwar, pembuka-pembuka surat itu pasti ada hikmahnya kalau di dalam Al-Qur'an, walaupun tidak memiliki makna per hurufnya gitu kan, tapi pasti ada hikmahnya gitu. Wa min ahammi hikamiha, dan di antara hikmah-hikmah yang paling penting ya daripada fawatihus suwar, pembuka-pembuka surat itu adalah al-isyaratu ila tahaddi bil Qur'an, isyarat untuk tantangan Al-Qur'an ya terhadap yang lainnya. Alladzi yatakawwanu min al-hurufi nafsiha. Ya. Jadi dia itu terdiri dari huruf-huruf secara tersendirinya, allati ya'rifunaha wa yatakallamuna biha. Yang mana huruf-huruf tersebut itu yang dikenal oleh orang-orang musyrik pada waktu itu, oleh manusia pada waktu itu, dan mereka berbicara dengannya. Lidza ya'ti ghaliban ba'daha dzikrun lil Qur'anil Karim. Ya. Oleh karenanya datang setelahnya ikhwah fillah sekalian secara mayoritasnya penyebutan tentang Al-Qur'anul Karim kama fi hadhihi surah, sebagaimana di dalam surat ini. Kalau antum perhatikan ya, setiap ayat atau setiap surat maksudnya yang diawali dengan Fatihus Suwar, ayat-ayat seperti tadi Yasin, rata-rata setelah itu adalah penyebutan tentang Al-Qur'an. Contoh Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi, seperti ayat ini. Kemudian selanjutnya Yasin wal Qur'anil Hakim, rata-rata adalah untuk menyebutkan Al-Qur'an setelahnya. Seakan-akan ini bentuk tantangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi para musuhnya yang menolak Al-Qur'anul Karim. Ya, perhatikan agar mereka memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim adalah dengan adanya huruf-huruf muqatta'ah dan fawatihus suwar seperti tadi. Kan mereka aneh tuh dengarnya, Alif Lam Mim, apaan tuh? Habis itu sebutkan wal Qur'an dan seterusnya, hadzal kitab dan seterusnya, dzalikal kitab dan seterusnya, seperti itu. Ini menunjukkan ikhwan bahwasanya ini bentuk apa? Bentuk supaya mereka orang-orang yang memusuhi Al-Qur'an atau yang kurang perhatian terhadap Al-Qur'an atau yang bagaimana ada hal-hal yang belum ia perhatikan dari Al-Qur'an itu mulai memberikan perhatian kepada Al-Qur'anul Karim. Itu Alif Lam Mim. Kemudian ayat yang kedua,
Ya, cukup 2 ayat sampai dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Ayat yang kedua. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab. Ya, cuman diartikan di Indonesia inilah kitab, gitu kan. Sebenarnya dzalika itu kan itulah. Hanya saja nanti kenapa diartikan inilah, nanti ada hikmahnya. Ya. La raiba fi, yang mana kitab tersebut yakni Al-Qur'an tidak ada apa? Keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Coba perhatikan oleh antum ikhwan. Di sini dzalikal Qur'an al-'azim, yaitu itulah Al-Qur'an yang agung, la syakka fihi, enggak ada keraguan di dalamnya. La min jihati tanzilihi, tidak dari arah penurunannya. Ya, dari sudut turunnya dia itu enggak ada keraguan. Itu turun dari Allah Rabbul Jalal melalui malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi SAW, itu enggak ada keraguan. Wala min haitsu lafdhihi wa ma'nah, dan dari sudut lafaznya juga, ya, dan maknanya juga sama. Artinya tidak ada keraguan di dalamnya. Lafaznya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada keraguan di dalamnya, seperti itu. Fahuwa kalamullah. Dia itu adalah kalamnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yahdil muttaqin ila tariqil musil ilaihi, yang menunjuki orang-orang bertakwa kepada jalan yang menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini maksud daripada dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, barakallahu fikum.